Salam semuanya, kami dari kelompok 3 Teknologi Keramik akan mempresentasikan makalah yang telah kita buat yang berjudul penggunaan disc brake keramik pada mobil menggunakan bahan campuran keramik. Pada kelompok 3 terdapat 5 anggota, yakni yang pertama Muhammad Hilmi Mahmud Murad, Didik Kurniawan, Koko Bagus Setiawan, Lukman Hakim, dan yang terakhir Duka Mulya Wibisono. Oke, kita masuk pada materi. Keramik teknik yang digunakan pada makalah kita adalah jenis keramik fine keramik atau keramik modern atau biasa disebut dengan keramik teknik, advanced keramik, engineering keramik, atau technical keramik. Adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida-oksida logam seperti oksida logam Al2O3, ZrO2, MgO, dan lain-lain. Jenis keramik teknik atau fine ceramics ada 3, yakni keramik oksida, keramik non-oksida, yang terakhir keramik komposit. Atau material utama. Yang pertama adalah keramik disc brake atau rem cakran keramik yang sekarang banyak digunakan di arena balap roda 2 maupun roda 4. Piranti pengereman ini bukanlah sepenuhnya terbuat dari keramik, melainkan menggunakan material campuran antara serat karbon dan keramik yang biasa disebut dengan composite keramik. Serat karbon merupakan bahan murni komposit yang artinya merupakan bahan hasil pencampuran antara beberapa macam material. Komposit matriks aluminium yang berfungsi sebagai penguat partikel keramik. Material yang digunakan adalah komposit matriks terdiri atas Al3Si plus 1,2 Cu dan partikel penguat SiC plus Al2O3. Keunggulan dari komposit matriks aluminium yang pertama adalah mempunyai bara jenis yang lebih rendah dibandingkan logam ferro. Yang kedua, memiliki performa yang baik pada kekuatan dan kekerasan yang tinggi. Yang ketiga, memiliki sifat tahan aus. Dan yang keempat adalah koefisiensi ekspansi panas rendah. Yang selanjutnya adalah material keramik yang digunakan dalam proses pembuatan disc brake. Material keramik yang digunakan dalam proses pembuatan disc brake ini adalah Al3Si 1,2 Cu plus 7,5% SiC plus 7,5% Al2O3 dengan komposisi Al sebesar 87,72%, Si sebesar 11,1%, Cu sebesar 1,25%, magnesium sebesar 0,0125%, Mn 0,0228%, dan zinc atau seng 0,170%. Tahapan berikutnya adalah proses pembuatan. Proses pembuatan disc brake keramik ini terdiri dari potongan serat karbon yang dicampur dengan material resin. Kemudian material campuran ini dimasukkan ke dalam cetakan disc brake. Setelah itu, cetakan tersebut kemudian dipres dengan bantuan alat khusus dengan kekuatan sebesar 40 ton lebih dan suhu 400 derajat Fahrenheit. Tekanan dan suhu sangat tinggi ini akan mengubah bubuk resin tadi menjadi sebuah perekat untuk potongan serat karbon. Hasil akhirnya didapat sebuah cakram karbon yang diinginkan. Cakram karbon yang sudah didapat dari proses pertama tersebut harus kembali melewati berbagai tahap lagi seperti perlubangan untuk ventilasi pelepas panas jika diperlukan, serta pemanas dengan suhu yang mencapai 800 derajat Fahrenheit selama berhari-hari.
Setelah proses tersebut selesai, barulah keramik dicampurkan ke bagian cakram tersebut melalui sebuah wadah anti panas. Bentuk keramiknya sendiri adalah silikon bubuk. Campuran cakram karbon dan silikon bubuk atau keramik tadi kemudian dipanaskan dengan suhu mencapai 3000 derajat Fahrenheit. Tujuannya adalah agar silikon meleleh dan menyatu ke bagian cakram. Hasil akhirnya adalah sebuah material baru bernama silikon karbida terbentuk cakram yang kemudian kita kenal dengan sebuah sebutan karbon keramik disc brake. Langkah terakhir yaitu cakram yang sudah jadi harus melewati tahap pemurnian dari tahap oksigen. Dari gas oksigen, penghalusan permukaan, hingga pengecekan permukaan yang dilakukan secara mikroskopis. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa cakram keramik yang diproduksi sesuai dengan yang diharapkan. Kelebihan karbon keramik disc brake yang pertama adalah beratnya sangat ringan. Cakram yang memiliki bahan campuran karbon dan keramik ini memiliki bobot 50% lebih ringan jika dibandingkan dengan cakram logam pada umumnya. Dengan berat yang berkurang, maka pengendara akan mampu berakselerasi lebih cepat dan mampu melakukan handling yang jauh lebih baik. Selain itu, karbon keramik disc brake ini juga mampu melepas panas yang jauh lebih baik. Karena penggunaan campuran bahan keramik, karbon keramik, disc brake ini juga jauh lebih awet dan memiliki gaya gesek yang lebih optimal sehingga terasa lebih pakem saat digunakan. Karbon keramik disc brake ini juga lebih minim perawatan, lebih tahan terhadap kotoran serta debu dan anti korosi. Ya, mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok 3. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.